Baik, selamat sore semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yeri Mahendra. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait komponen ataupun alat-alat yang ada di set bangka drill atau berbangka. Nah, yang pertama kali itu adalah pelat bundar atau pelat pijakan. Nah, yang mana pelat bundar ini dia berfungsi sebagai media pijakan si pengebor nantinya. Terus lanjut lagi yang di depan sini, yang ini yang paling gede, ini namanya adalah pipa casing. Nah, yang mana pipa casing ini dia berfungsi sebagai pipa pondasi antara pelat bundar dan juga pipa untuk menambah kedalaman waktu pengeboran. Itulah fungsi dari pipa casing. Terus kita lanjut yang kecil, namanya adalah pipa lonceng. Nah, yang mana pipa lonceng ini adalah pipa utama dari pengeboran. Ini adalah pipa dari si bor utama. Karena apa? Karena dia di ujung ini ada sepatu. Nah, inilah nantinya yang bakal menembus kedalaman atau tanah. Terus kita lanjut. Nah, yang depan ini namanya adalah kepala babi pada awamnya ya. Nah, yang mana kepala babi ini dia berfungsi sebagai alat menghubung antara pipa casing dan juga nanti sebagai media penahan dari si plat bundar atau plat pijakan tadi. Terus kita lanjut di depan lagi, yang biru sama yang merah ini namanya adalah tuas angkat. Nah, yang mana tuas angkat ini dia berfungsi sebagai tuas pembantu untuk proses pengeboran. Nah, nanti tuas angkat ini dia akan diikat atau akan kita kunci dengan pipa gala. Ini nih. Pipa galah atau tiang galah. Nah, yang mana tiang galah ini dia berfungsi sebagai tiang pengikat antara si pipa lonceng dan juga nanti untuk menambah kedalaman waktu tahap pengeboran. Itulah fungsi dari tiang galah. Terus kita lanjut. Yang di sini sama yang ini namanya adalah kunci double range. Ini double range. Nah, yang ini single range. Nah, yang mana kedua kunci ini fungsinya hampir sama, cuma bedanya tuh nanti yang double range itu ada lubang bulat ini dia berfungsi untuk membantu untuk memutar ikatan pada pipa casing dan juga pipa casing. Hampir sama juga dengan fungsinya kunci single. Nah, yang mana single ini juga hampir sama fungsinya untuk membuka ikatan pada pipa casing. Terus kita lanjut lagi. Di sini ada yang namanya tuh kunci F dan juga kunci C. Nah, yang mana kunci F sama kunci C ini juga kuncinya fungsinya juga hampir sama, itu berfungsi sebagai pengikat dan juga untuk pembuka dari
ikatan antara pipa galah atau tiang galah dengan pipa lonceng. Nah, inilah fungsi dari kunci C sama kunci F. Fungsinya hampir sama kok. Terus kita lanjut lagi. Di depan sini ada yang namanya tuh rantai. Tahu lah ya, rantai ini dia berfungsi sebagai alat pembuka ikatan antara pipa casing dan juga pipa casing. Nah, rantai ini fungsinya hampir sama juga dengan fungsi dari kunci double tadi. Ini rantai sama double fungsinya hampir sama lah. Terus kita lanjut yang di kanan. Di sini ada kayu yang berbentuk cabang Y, yang besar sama yang kecil. Nah, yang mana untuk cabang Y yang gede ini dia berfungsi sebagai kayu untuk penahan agar pipa casing ini tidak miring. Supaya apa? Supaya casing ini tetap berdiri kokoh dan juga tidak miring, agar nanti waktu tahap pengeboran itu tahap bornya tuh atau waktu pengeboran itu masih dalam posisi vertikal. Nah, inilah fungsi dari cabang Y. Selain itu juga Y ini dia berfungsi sebagai tangga si pengebor nantinya. Terus kita lanjut. Di kiri ini ada yang namanya kayu cabangnya kecil. Nah, yang mana inilah yang membantu untuk pemakaian rantai tadi. Dia sebagai pengunci lah antara rantai dan juga untuk pembukaan ikatan pada pipa casing. Nah, yang terakhir kita lanjut. Yang terakhir ini ada air, yang mana air ini berfungsi sebagai penggemburan ataupun pengenceran pada tanah. Nah, air ini juga terbagi menjadi dua jenis untuk fungsi pada alat berbangka. Yang pertama itu ada air AB ataupun air besar. Air besar ini dia berfungsi sebagai pengemburan pada tanah waktu sesi pengemburan nantinya. Istilah itu sebagai pelembut tanah lah fungsi dari AB ini. Nah, lanjut ke sui atau air kecil. Nah, yang mana sui ini dia berfungsi sebagai air pembersih untuk alat-alat yang awalnya tadi kotor. Inilah fungsi dari sui. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan terkait semua komponen ataupun alat-alat yang ada di set berbangka. Selamat sore semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan memperagakan terkait teknis penggunaan alat bor tadi. Nah, step yang pertama adalah penggalian lubang untuk si fondasi dari pipa casing. Setelah kita penggalian lubang sebagai lubang fondasi, kita lanjut pemasangan dari pipa casing. Nah, oke, bisa langsung ditancap. Ketika pipa casing sudah terpasang di dalam lubang, usahakan pipa casing ini tetap berdiri secara vertikal. Agar apa? Agar nanti waktu sesi pengeboran itu tidak miring. Nah, kita usahakan pipa casing ini tetap berdiri secara vertikal. Setelah selesai pemasangan dari pipa casing dan dirasa pipa casing ini berdiri dengan kokoh dan juga vertikal, kita lanjut pemasangan kepala babi sebagai media antara penahan dari si plat bundar tadi. Untuk kepala babi itu
kita putar atau kita kunci searah jarum jam. Oke. Selesai dari pemasangan kepala babi, kita lanjut pemasangan plat bundar atau plat pijakan di atas kepala babi. Selesai dari pemasangan dari plat bundar, kita lanjut pemasangan si kayu yang bentuknya cabang Y tadi sebagai penahan si PP casing agar tidak miring dan juga sebagai tangga si pengebor nantinya. Di pemasangan pipa bundar kita lanjut pemasangan si kayu yang berbentuk cabang Y tadi sebagai tangga sekaligus penahan agar pipa casing tidak miring. Oke, lanjut. Oke, selesai dari pemasangan kayu, kita lanjut untuk pemasangan dari pipa lonceng dan juga nanti pipa lonceng itu bakal dikunci dengan tiang galah. Oke guys, jadi selesai dari pemasangan kayu tadi, kita lanjut pemasangan si pipa lonceng. Lanjut. Usahakan si kunci cabang ini tetap di posisi tidak terlepas dari pipa lonceng. Setelah itu kita lanjut pemasangan tiang galah sebagai tiang atau media si tuas angkat nantinya. Kunci F sama kunci C. Setelah tiang galah terpasang dengan pipa lonceng, kita perkuat lagi kunciannya menggunakan kunci F dan juga kunci C yang mana nanti diperkuat kunciannya secara berlawanan arah. Setelah itu kita tahap pemasangan tiang angkat atau tuas angkat. Usahakan nanti posisi tuas angkat ini sejajar dengan bahu. Nah, oke, setelah itu kita tahap penguncian si tuas angkat agar tuas tidak terlepas saat pengeboran. Untuk penguncian itu kita bisa menggunakan tuas yang ada di tuas angkat dan kita kunci dengan kunci cabang C. Setelah dirasa tuas angkat terkunci kuat dengan tiang galah, kita lanjut tahap pengeboran. Nah, sebelum kita masuk ke tahap pengeboran, kita harus menuangkan terlebih dahulu air atau air besar tadi atau AB. Nah, nanti air ini kita tuangkan masuk ke dalam si pipa casing agar agar nanti waktu sesi pengeboran itu tanah menjadi lembut ataupun gembur. Oke, bentar dulu. Angkat dulu. Jadi kita masukkan air.
air AB tadi atau air besar. Oke, setelah tadi air kita tuangkan atau kita masukkan ke dalam pipa casing, terus kita lanjut ke tahap pengeboran. Nah, sebelum kita masuk ke tahap pengeboran, kita memutarkan terlebih dahulu si pipa casing agar apa? Agar nanti waktu tahap pengeboran itu tidak adanya macet antara si pipa casing dan juga pipa lonceng nantinya di dalam. Oke. Ketika dirasa di pengeboran rasa sempit ataupun apa seret, nah kita bisa langsung pemutaran si casing lagi. Sebelum kita pemutaran casing, kita masukkan terlebih dahulu kunci cabang ini ke dalam pipa lonceng agar apa? Agar si pipa lonceng ini tidak terjatuh ke bawah. Putar. Kita lanjut ke tahap pengeboran lagi. Oke, setelah kita rasa si lonceng sudah mencapai titik dasar ataupun mentok, nah, kita langsung bisa mengangkat si pipa lonceng keluar dari si pipa casing. Angkat dulu, angkat atas, terus kita sambut. Setelah pipa lonceng kita angkat keluar, kita langsung bisa melihat atau membongkar dari isi sampel yang ada di dalam pipa lonceng. Oke guys, jadi selesai dari penggunaan alat bor bangka ataupun penggunaan alat secara teknis baiknya, kita setelah itu tahap pembersihan. Nah, yang mana tahap pembersihan ini adalah tahap terakhir lah dari penggunaan alat bor itu sendiri. Nah, mungkin cukup sekian dari kami terkait penjelasan teknis penggunaan alat pada bor bangka. Dari kami pamit. Sekian dan terima kasih.